Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit-prajurit Kristus sama-sama kita katakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat rangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom prajurit Kristus. Shalom Mama Papa. Shalom Oma Opa. Shalom Om Tante. Shalom semuanya. Hari ini kita kedatangan prajurit Kristus yang lain loh. Ada prajurit Kristus Keisha. dan prajurit Kristus Edri. Yang lain yang di rumah juga semangat yuk. Adik-adik, minggu ini Kananda punya challenge baru loh. Apa tuh Kak challenge-nya? Kira-kira Keisha dan Edric kepo gak? Kepo dong. Kalau Jaden dan Keira? Oke, Kananda kasih tahu ya challenge-nya. Challenge-nya yaitu Ini dia. 5 hal baik dan 5 hal buruk. Kak Grace, kira-kira kalau 5 hal baik itu, yang baik itu boleh dilakukan atau enggak sih? Boleh dong Kak. Masa nggak boleh? Kalau yang nggak boleh dilakukan itu hal yang apa ya Kak? Hal yang buruk Kak, nggak boleh nih Kak. Oke, Kananda contohin ya kalau 5 hal yang baik itu seperti apa sih? Kananda menuliskan di sini kalau rajin, menolong teman, bantu-bantu orang tua, sopan dan ramah, dan patuh. Kalau Kak Grace, 5 hal buruknya apa? Nih Kak, 5 hal buruk itu malas, ngebantah orang tua, suka bohong, suka jailin teman, sama nggak disiplin Kak.
Nah, nanti adik-adik setelah menuliskan 5 hal baik dan 5 hal buruk, boleh dikirim ke Kananda atau kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Atau bisa kemana Kak Grace? Ke Instagram IGBI Host. Oke, adik-adik kira-kira yang di rumah sudah semangat untuk memuji menyembah nama Tuhan belum? Sudah dong, Kak. Kalau semangat, Keisha sama Edric kira-kira udah semangat belum? Udah dong, Kak. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kananda berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih ya Terima kasih ya untuk berkat-Mu yang indah. untuk berkat-Mu yang indah. Tuhan, Tuhan, hari ini hari ini kami ingin memuji, menyembah, memuliakan namamu. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya. supaya kita Kita nggak main-main. gak main-main. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua katakan amin. Abis ini kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau nyanyi dong Kak Grace. Kita panggil musiknya dulu yuk. Kita panggilnya Kak Sasa ya. 1, 2, 3. Kak Sasa. Yang semangat yuk, bangkit diri. Ikutin Kananda ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik di rumah, siapa yang menganggap kalau Tuhan Yesus itu kekasih jiwa kita semua? Aku. Kalau Keisha? Aku. Kalau Edric? Aku. Kita menyanyikan lagu ini bareng sama-sama yuk. Dengan gembira ya. Ikutin Kananda. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yeay, tepuk tangan semuanya. Siapa yang di sini sudah capek? Belum dong, Kak. Enggak ya semua ya. Oke, sekarang kita mau mulai penyembahan kita untuk Tuhan Yesus ya. Siapkan hati, pikiran. Kita mau menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, oke? Kita angkat tangan sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Allah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik di rumah tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan lemah lembut.
dengan sungguh-sungguh dengan hati yang bersyukur. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yuk bilang yuk, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Aku sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita loh. Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini, kita bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sangat baik, aku sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Aku sayang Yesus baik, aku sayang Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan, aku cinta Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik ikutin Kak Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Sekarang kami mau mendengarkan firman Engkau. Kiranya Kau yang berkati setiap kami, supaya kami dapat mengerti firman yang dibawakan oleh kakak-kakak dan dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Prajurit Kristus di rumah, shalom semuanya. Wah, seneng banget hari ini Kak Ida bisa ketemu sama kalian semua di sini dan juga sama adik-adik di rumah. Wah, seneng banget nih. Hari ini Kak Ida mau cerita loh. Kamu tahu nggak ceritanya tentang apa? Nah, untuk yang kelas besar nih, boleh ambil Alkitabnya ya, yang kelas besar. Boleh ambil Alkitabnya dan siapkan ya. Nah, Kak Ida hari ini mau cerita nih. Ceritanya seru banget. Kalian mau tahu kan? Nih, ceritanya tentang salah satu nih tokoh Alkitab yang huruf pertamanya M. Siapa ya? Maria? Bukan. Ada yang tahu? Siapa ya? Cuman 4 huruf? Pertamanya M? Ada yang tahu? Wah,
yang di rumah pasti tahu ya. Bener banget. Dia adalah Musa, M-U-S-A. Nah, ada apa dengan Musa? Nah, Kak Ida mau cerita nih tentang pertemuan Musa di Gunung Sinai dengan Tuhan. Wow, luar biasa banget kan? Musa bisa ketemu sama Tuhan. Bahkan umat Israel juga loh adik-adik. Wah, gimana ya? Nih, dengar baik-baik ya. Nah, ceritanya waktu itu kan masih ingat kan petualangan Musa dari Mesir bersama mengeluarkan mereka bangsa Israel mau ke tanah perjanjian kan? Nah, itu adik-adik udah masuk bulan ketiga mereka sampai di padang gurun Sinai. Nah, pas sampai di situ tahu nggak adik-adik? Ya, pas sampai di situ Tuhan bilang supaya Musa naik menghadap Tuhan karena Tuhan mau bicara dan benar. Kemudian Tuhan bicara sama Musa kalau Tuhan itu mau menemui umatnya pada hari ketiga. Jadi Musa harus bilang ke umat Israel bahwa mereka harus menyucikan dan menguduskan diri mereka. Ya, mulai hari ini dan besok mereka harus menguduskan diri mereka, mencuci baju mereka. Ya, karena Tuhan mau ketemu mereka. Nah, dan Tuhan juga kasih tahu adik-adik kalau mereka tidak boleh melewati ada batasan gitu karena Tuhan mau turun di Gunung Sinai itu. Jadi Musa diperintahkan untuk membuat batas sekeliling gunung dan orang-orang Israel tidak boleh ada satupun yang naik ke gunung itu. Ya, gak boleh. Dan tahu gak, setelah itu ya, itu orang Israel itu nggak boleh sama sekali, bahkan manusia atau binatang nggak boleh ada yang naik ke gunung Tuhan itu, ke gunung Sinai. Nah, mereka harus menguduskan diri mereka semuanya, ya. Kemudian akhirnya Musa turun dan kasih tahu ke bangsa Israel kalau mereka harus membuat batasan sekeliling gunung dan mereka nggak boleh melanggar batas itu. Nah, tahu nggak adik-adik? Ya, sampai pada kemudian ada bunyi sangkakala nantinya. Nah, terus apa yang terjadi? Setelah itu ya esoknya pada hari ketiga beneran deh. Tuhan mau ketemu sama bangsa Israel. Aduh, Tuhan kita tuh kan besar sekali kan, ya kan? Nah, gimana ya kalau ketemu sama mereka? Kita lihat ya. Waktu itu kemudian Musa menyuruh mereka keluar dari tenda atau kemah. Kan mereka tinggalnya kan masih berpindah-pindah kan karena terus berjalan kan. Jadi mereka tinggal di tenda bukan di rumah kayak kalian. Nah, Musa menyuruh mereka keluar dari tendanya. Lalu tahu nggak adik-adik ada apa di gunung itu? Di gunung Sinainya itu tahu nggak? Penuh dengan asap. Wah, di Gunung Sinainya penuh dengan asap. Ya, pernah lihat asap kan? Asap kalau dari dapur tuh. Nah, di Gunung Sinainya tuh penuh dengan asap loh. Terus kemudian Tuhan turun di atas api. Wih, dan tahu nggak adik-adik? Tuhan kemudian bilang sama Musa, diingetin lagi bahwa jangan sampai ada yang datang naik ke gunung untuk melihat-lihat. Gak boleh, karena nanti bisa mati, bisa binasa. Bahkan para imam juga disuruh menguduskan diri supaya Tuhan tidak melanda mereka. Wah, Tuhan itu agung banget ya. Terus tahu gak adik-adik apa yang terjadi setelah itu? Beneran, kemudian Tuhan datang ya kan. Terus itu tiba-tiba ada guru menyambar, dar gitu. Terus ada kilat sana sini, ada kilat. Wih, aduh, semua orang bahkan semua di tempat itu semua gemetar. Gunung itu bergetar, semua takut. Lalu bangsa Israel bilang apa? Lalu mereka bilang begini, Musa, kamu saja yang menemui Tuhan, kami takut. Nanti jangan-jangan kami mati, engkau saja yang menemui Tuhan, Musa. Begitu.
Lalu Musa bilang apa? Musa kasih tahu ke bangsa Israel kalau mereka tidak perlu takut dengan Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya bangsa Israel itu hidup takut akan Tuhan. Supaya tidak berbuat dosa. Nah, kemudian tahu nggak adik-adik, Musa beneran naik ke Gunung Sinai dan ketemu Tuhan. Lalu di Gunung Sinai itu Musa diajar sama Tuhan, dikasih tahu segala macam bagaimana supaya dia menjadi seorang pemimpin yang baik bagi bangsa Israel. Dan tahu nggak adik-adik, kemudian Tuhan menulis dengan jarinya tentang segala perintahnya. Ada berapa perintahnya Tuhan? Ada berapa? 10, bener banget. Ada 10 perintah Allah yang Tuhan tulis dengan jarinya di 2 loh batu. Nah, di Gunung Sinai itu Tuhan mengajar Musa. Tuhan kasih tahu Musa segala sesuatu. Ya, dan kalian tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel adik-adik? Aduh, sedih banget Kak Ida kalau tahu ini, tahu nggak? Ketika Musa diajar sama Tuhan di Gunung Sinai, ternyata bangsa Israel di bawah tuh di padang gurun Sinai ngapain? Mereka berbuat dosa. Kenapa? Itu orang-orang bilang sama Harun. Harun itu kakaknya Musa ya kan? Harun itu imam juga. Harun, Musa mana nih? Mana Musa? Gak ada. Musa lama sekali di Gunung Sinai. Apa yang terjadi dengan dia? Kita gak tahu. Sebaiknya kita membuat Allah lagi aja. Gitu. Dan tahu gak? Akhirnya mereka membuat Allah dari lembu tuangan. Itu dari emas. Membuat patung lembu tuangan, anak lembu tuangan, atau membuat patung lembu dari emas. Jadi mereka mengumpulkan anting, nih antingnya dari emas ya kan dikasihin gitu. Terus mana antingnya? Kasihin. Terus kasih yang anting punya anting kasihin. Pokoknya apa yang dari emas dia kasih ke Harun. Lalu dibuat patung anak lembu tuangan. Aduh, itu berdosa tidak? Iya berdosa. Karena mereka membuat Allah yang lain. Dan mereka bilang kalau Allah itu yang membawa mereka keluar dari Mesir. Aduh. Bangsa Israel tadi sudah melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya, tapi setelah itu mereka lupa. Dan mereka kemudian membuat Allah yang lain. Aduh. Tuhan sedih gak kalau kayak begitu? Iya pasti Tuhan sedih sekali. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Tuhan tahu nggak apa yang terjadi dengan umatnya? Tahu adik-adik. Lalu Tuhan bilang ke Musa, Musa, lihat umat Israel sudah menyembah Allah yang lain. Sebaiknya kamu segera turun. Lalu kemudian benar. Musa turun dari Gunung Sinai, kemudian melihat itu bangsa Israel lagi apa adik-adik? Mereka lagi berpesta ya. Jadi itu patung lembu tuangan ya di situ mereka menyembah, mereka bikin korban sajian, mereka bikin korban keselamatan, lalu mereka menari-nari berpesta. Waduh. Tuhan pasti sedih sekali. Dan Musa, apa yang dilakukan oleh Musa ketika Musa melihat itu semuanya? Lalu Musa turun dan Musa membawa 2 loh batu itu. 2 loh batu itu kemudian dilemparkannya. Dan pecahlah itu. Lalu kemudian Musa marah sekali kepada bangsa itu. Karena apa? Baru sebentar saja aku meninggalkan kamu, tapi engkau sudah meninggalkan Tuhan dan membuat Allah yang lain. Engkau membuat anak lembu emas. Musa sedih dan marah. Sampai akhirnya kemudian Musa kasih tahu ke mereka. Siapa yang berpihak kepada Tuhan, mari berdiri di sebelah aku. Itu yang dikatakan Musa adik-adik. Lalu benar ada imam Lewi ya, itu mereka kemudian datang kepada Musa. Tapi ada juga yang tidak adik-adik. Dan kalian tahu di hari itu kemudian orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan mereka binasa. Bahkan Tuhan memberikan
tulah kepada mereka. Ada sekitar 3.000 orang yang binasa. Banyak sekali kan? Nah, tapi adik-adik mesti tahu, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita bersalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mengampuni. Tapi Tuhan juga mau supaya setiap kita itu hidup takut akan Allah. Takut akan Allah itu apa? Di Amsal dikatakan, ya nih kakak coba buka ya. Di Amsal ya dikatakan bahwa Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, jadi kalau kita takut akan Tuhan, artinya kita membenci kejahatan. Artinya kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya adik-adik ya, adik-adik di sini, adik-adik di rumah, ingat kita mesti hidup takut akan Tuhan, yang artinya adalah membenci kejahatan. Akhirnya kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan firman-Nya dalam segala langkah hidup kita. Sekarang kita pikir nih, kalau kita mau melakukan sesuatu, what will Jesus do? Maksudnya apa? Maksudnya kira-kira kalau ada kejadian seperti ini, Tuhan mau lakukan apa ya kalau Tuhan Yesus? Nah, kamu juga lakukan hal yang sama. Ini benar gak ya menurut firman Tuhan? Makanya kita perlu membaca firman Tuhan supaya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, pasti semuanya masih rajin baca firman Tuhan kan? Yang di rumah juga kan? Luar biasa ya, itu patokannya. Bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, adik-adik di sini semuanya, mulai saat ini mari kita lihat hati kita. Apakah aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah hidup takut akan Tuhan? Ya, kalau belum, ayo lakukan supaya kita hidup takut akan Tuhan, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena di firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan selalu beserta denganmu, memberkatimu, dan apapun yang kau buat, Tuhan bisa buat berhasil. Kalau engkau hidup merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupmu. Ya, ayo adik-adik di rumah dan adik-adik di sini semuanya yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk lebih lagi hidup takut akan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami melakukan yang benar di hadapan-Mu dalam segala jalan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang memperkenan hati-Mu, yang melakukan kehendak-Mu, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Hai prajurit Kristus, saatnya kita dengar pengumuman. Yang pertama, saatnya kita beri persembahan. Nomornya ada di layar ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di GBI Bintaro House of Shalom. Ditunggu ya teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa follow IG kita di @ibadahanakGBIHouse. Yang keempat, nanti kita ada pertemuan loh di Zoom dan Google Meet. Zoom-nya di jam 11 siang dan Google Meet di jam 3 sore. Yang kelima, ini adalah teman-teman yang ulang tahun di bulan ini. Happy birthday ya!
menonton video yang satu ini secara bersama. Shalom teman-teman, hari ini saya ingin membuat alat musik. Bahan-bahannya, siapkan 2 botol dan batu. Kalau tidak ada batu, bisa diganti dengan beras dan kacang hijau. Ayo kita buat. Pertama-tama masukkan batu ke dalam botol. Sekarang sudah jadi deh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku mau membuat alat musik. Bahannya ada lem, origamis, sedotan, dan gunting. Pertama-tama sedotan digunting, ujungnya digunting lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu ambil origami. Setelah sudah dilipat seperti ini, kita beri lem. Kemudian kita hias. Dompetnya sudah jadi deh teman-teman. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
terakhir, kalau ada teman-teman yang mau melayani seperti aku, namanya ada di layar ya. Cukup pengumuman hari ini ya teman-teman. Bye, God bless you, happy Sunday. Halo prajurit-prajurit Kristus, sekarang kita akan doa syafaat dan menerima berkat yang sungguh-sungguh ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sekarang sudah selesai beribadah ya Tuhan, dan kami sekarang pengen berdoa. Kami bersyukur karena kami bisa beribadah ya Tuhan, walau secara online ya Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena Kau masih baik untuk mengasihi kami untuk beribadah masing-masing ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga buat para kakak-kakak yang sudah mengajarkan kami bersyukur, berdoa, dan beribadah selalu ya Tuhan. Kau berikan kakak-kakak kesehatan, kekuatan untuk menjaga kami lebih lagi ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga buat para rakyat-rakyat yang supaya mereka bisa tetap beribadah dan berdoa kepada Engkau, supaya mereka tahu keajaiban Engkau selalu ada ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk presiden kami yang bernama Jokowi Dodo dan wakilnya Pak Maruf Amin, supaya mereka bisa kerjanya dengan bagus ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk Indonesia ya Tuhan, supaya Indonesia cepat sembuh dari segala bencana-bencana apapun, supaya bencana-bencana banjir, tanah longsor, gempa bisa dihilangkan selalu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk medis-medis dan para dokter-dokter ya Tuhan, supaya bisa kuat dan sehat selalu saat mengobati para pasien-pasien yang terkena COVID-19. Dan kami mau sekalian juga berdoa untuk pasien-pasiennya supaya cepat sembuh ya Tuhan dari segala COVID yang terkena dari mereka, supaya mereka bisa ke keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, kita sudah bisa berkumpul lagi belajar di online di gereja ini ya Tuhan. Kita mau berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Juga Tuhan berkati gembala-gembala kita, Pak Niko dan 4 wakilnya, Pak Benny Gunawan dan wakil-wakilnya ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kita, berkati mereka semuanya sehat dan sukses. Berkati para teman-teman kita supaya juga bisa diberi kesehatan ya Tuhan. Mereka bisa sukses juga. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari prajurit Kristus, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.